Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah di surga. Kita tahu Allah menciptakan malaikat dari cahaya, iblis dari api, dan manusia dari tanah. Dari sinilah muncul rasa hasad dan kesombongan dalam diri iblis. Ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam, iblis menolak. Ia berkata, "Aku lebih mulia dari Adam karena aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah." Karena kesombongan itu, Allah mengusir iblis dari surga dan menjadikannya makhluk terkutuk. Iblis lalu bertekad menyesatkan anak cucu Adam agar tersesat dan menemaninya di neraka. Waktu pun berlalu. Allah memberikan Nabi Adam seorang pendamping bernama Siti Hawa. Keduanya hidup damai di surga, menikmati segala kenikmatan yang ada, dengan satu larangan, mereka tidak boleh mendekati satu pohon tertentu. Namun iblis, dengan segala tipu dayanya, datang menggoda mereka berdua. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda. Mereka memakan buah dari pohon terlarang itu. Sebagai akibat dari perbuatan tersebut, Allah menurunkan keduanya ke bumi. Dari sinilah kisah manusia dimulai. Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Beliau diutus di wilayah Irak kepada kaum Nabi Syits untuk mengingatkan agar tetap berpegang pada ajaran para nabi sebelumnya. Saat itu, syariat belum berubah, sehingga tugas Nabi Idris bukan membawa ajaran baru, melainkan meneguhkan yang lama. Beliau dikenal taat dan dekat dengan malaikat. Suatu ketika, Nabi Idris ingin melihat langit dan keagungan ciptaan Allah. Dengan izin Allah, malaikat pun membawanya naik menembus langit. Ketika sampai di langit keempat, mereka bertemu malaikat maut yang mendapat perintah untuk mencabut nyawa Nabi Idris di sana. Awalnya malaikat maut heran, bagaimana bisa dia mencabut nyawa Idris di langit, padahal Idris tinggalnya di bumi. Ternyata, inilah maksud dari perintah Allah tersebut. Maka dicabutlah nyawa Nabi Idris di langit keempat, dan dia menjadi satu-satunya manusia yang nyawanya dicabut di langit. Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah rasul pertama dalam Islam, berjarak 4 generasi dari Nabi Idris. Pada masanya, manusia telah jauh menyimpang dari ajaran Allah. Mereka tidak hanya berbuat maksiat, tapi juga menyembah berhala, menganggap patung-patung itu sebagai pembawa berkah. Selama 950 tahun, Nabi Nuh berdakwah tanpa lelah, namun hanya sekitar 80 orang yang beriman. Bahkan istri dan anaknya sendiri menolak mengikuti ajarannya. Hingga tiba perintah Allah. Nabi Nuh diminta membangun kapal besar sebagai persiapan sebelum azab datang. Dan benar, ketika saat itu tiba, banjir besar melanda dan menenggelamkan seluruh manusia kafir itu. Yang selamat hanyalah Nabi Nuh, para pengikutnya, dan sepasang dari setiap jenis hewan. Nantinya ketiga anak Nabi Nuh yang selamat yaitu Sam, Ham, dan Yafits akan lahir keturunan umat manusia dari mereka. Nabi Hud. Nabi Hud diutus oleh Allah di daerah Al-Ahqaf, wilayah antara Oman dan Yaman. Beliau diutus kepada kaum Ad, yaitu kaum yang memiliki tubuh tinggi, kuat, dan membangun bangunan-bangunan yang megah. Kekuatan dan kemakmuran itulah yang membuat mereka sombong. Mereka menindas sesama dan menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Nabi Hud terus mengingatkan mereka agar kembali kepada jalan Allah, namun mereka menolak dengan angkuh dan mengejek peringatannya. Hingga akhirnya, azab Allah pun datang. Angin topan yang sangat dahsyat melanda negeri itu selama 7 malam 8 hari tanpa henti. Segala yang berdiri roboh dan seluruh kaum itu binasa diterpa badai yang mematikan. Maka musnahlah kaum-kaum Ad dari muka bumi. Nabi Saleh. Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud yang tinggal di wilayah Al-Ula. Beliau merupakan keturunan ketujuh dari Nabi Hud. Dikatakan kalau kaum Samud ini pandai dalam membuat rumah-rumah di gunung, dan mereka juga melakukan kesirikan dengan menyembah kepada selain Allah. Dengan penuh kesabaran, Nabi Saleh berdakwah mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Namun kaumnya justru mengejek dan menuduhnya sebagai orang yang tersihir. Mereka bahkan meremehkan pengikut Nabi Saleh yang hanya terdiri dari orang-orang miskin. Sebagai bukti kenabiannya, mereka meminta Nabi Saleh mendatangkan unta betina berwarna merah. Dengan izin Allah, mukjizat itu terjadi. Unta itu muncul dari batu. Tapi sayang, bukannya beriman, mereka malah membunuh unta tersebut. Maka turunlah azab Allah kepada mereka. Gempa besar disertai halilintar yang menghancurkan seluruh kaum Samud, hingga jasad mereka bergelimpangan, seperti rumput-rumput yang jatuh ditiup angin. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, wilayah Irak, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Raja Namrud, seorang penguasa zalim dan sombong. Beliau berasal dari keluarga pembuat patung yang dijadikan sesembahan oleh masyarakat Babilonia. Sejak usia 16 tahun, Ibrahim sudah mengenal dan berpegang teguh pada ajaran Allah. Ia heran melihat kaumnya menyembah patung yang tak mampu memberi manfaat apapun.
Suatu hari, ketika seluruh penduduk pergi ke perayaan besar di luar kota, Ibrahim memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan semua patung, kecuali satu patung terbesar. Lalu di lehernya ia gantungkan kapak. Saat penduduk kembali dan melihat semua patung hancur, kecurigaan mereka semua tertuju kepada Ibrahim. Saat ditanya, Ibrahim menjawab, "Tanyakan saja pada patung besar itu." Mereka pun terdiam, lalu berkata, "Mana mungkin patung bisa berbicara?" Ibrahim kembali menjawab, "Kalau begitu, mengapa kalian menyembah sesuatu yang bahkan tidak bisa berbicara?" Mereka kalah dalam debat itu, namun tetap menghukum Ibrahim. Ia pun dijatuhi hukuman dibakar hidup-hidup. Tapi dengan izin Allah, api itu nantinya akan berubah menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Nabi Lut. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Beliau diutus kepada kaum Sodom yang tinggal di wilayah Yordania. Kaum ini dikenal melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan umat manapun sebelumnya. Mereka saling menyukai sesama jeruk dan sering merampok orang-orang yang lewat di jalan mereka. Kalau orang itu tampan dan cantik, maka akan dijadikan pelampiasan nafsu mereka. Dengan penuh kesabaran, Nabi Lut terus mengingatkan mereka agar kembali ke jalan Allah. Namun kaumnya justru menolak, bahkan menantang datangnya azab. Akhirnya, Allah mengutus dua malaikat dalam rupa manusia tampan untuk menyampaikan kabar kepada Nabi Lut bahwa azab akan segera tiba. Kedua malaikat itu juga menjadi incaran mereka. Akhirnya, ketika Nabi Lut dan pengikutnya telah meninggalkan negeri itu, Allah menurunkan azab yang dahsyat. Negeri Sodom dihujani batu panas dari langit, mereka diangkat, lalu dibalik ke bumi. Maka binasalah kaum itu seluruhnya hingga tak tersisa. Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra pertama Nabi Ibrahim yang nantinya akan menjadi moyang dari Nabi Muhammad. Sejak kecil, Ismail dan ibunya, Siti Hajar, dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Palestina ke tanah Makkah, sebuah lembah tandus tanpa air dan pepohonan. Itu dilakukan untuk memisahkan Hajar dari istri pertama Ibrahim, yaitu Sarah. Di tempat sunyi itu, Ibrahim meninggalkan mereka berdua atas perintah Allah. Saat kehausan, Siti Hajar berlari bolak-balik antara dua bukit sebanyak 7 kali untuk mencari air bagi Ismail. Namun tak juga menemukannya, hingga datanglah malaikat Jibril yang memukul tanah di dekat kaki Ismail, dan keluarlah mata air Zam-Zam. Dua bukit yang dilalui Hajar itu kini dikenal sebagai Syafah dan Marwah. Tak lama kemudian, lewatlah suku Jurhum dari Yaman yang sedang bermigrasi, lalu mereka melihat air itu. Mereka kemudian meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di sana. Hajar pun mengizinkan dengan satu syarat, yaitu mata air Zam-Zam tetap menjadi milik Hajar dan Ismail. Dari kesepakatan itu, tumbuhlah sebuah perkampungan kecil yang kelak menjadi negeri Makkah. Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra kedua Nabi Ibrahim. Ia lahir dari istri pertama Ibrahim, yaitu Sarah. Kelahirannya merupakan karunia besar dari Allah, karena Sarah saat itu telah berusia lanjut dan hampir putus asa memiliki keturunan. Bahkan sebelum itu, istri kedua Ibrahim, yaitu Hajar, telah lebih dulu melahirkan Ismail. Hal ini sempat membuat Sarah merasa cemburu, hingga Allah memerintahkan Ibrahim memisahkan keduanya dengan penuh hikmah. Suatu hari, dua malaikat datang membawa kabar gembira bahwa Sarah yang menua akan mengandung seorang anak mulia yang kelak akan menjadi nabi yang diberi nama Ishak. Dari keturunan Nabi Ishak inilah nantinya akan lahir para nabi-nabi yang menjadi asal-usul Bani Israel. Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak dan cucu dari Nabi Ibrahim. Beliau dikenal sebagai sosok yang saleh dan penuh kesabaran. Nabi Yakub diutus untuk membimbing Bani Israel. Beliau memiliki 4 istri serta 12 anak. Dari semua anaknya, Nabi Yakub paling menyayangi Yusuf dan Benyamin, 2 anak bungsunya. Hal ini menimbulkan iri di hati 10 saudaranya yang lain, hingga mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Yusuf agar perhatian ayah mereka beralih kepada mereka. Setelah Yusuf dibuang, Nabi Yakub tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Ia menangis hingga matanya buta, karena rindu pada putranya yang hilang. Mereka pun terpisah selama hampir 80 tahun, sebelum akhirnya dipertemukan kembali di Mesir atas takdir Allah. Dari 12 anak Nabi Yakub inilah kelak lahir 12 suku besar Bani Israel yang menjadi moyang bangsa Yahudi. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah salah satu anak dari 12 anak Nabi Yakub. Ia memiliki saudara kandung bernama Benyamin, dan keduanya sangat disayangi oleh ayah mereka. Namun, kasih sayang itu menimbulkan iri di hati 10 saudaranya yang lain. Karena cemburu, mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Yusuf. Awalnya ingin membunuhnya, tapi akhirnya mereka memilih membuangnya ke dalam sumur agar terpisah dari ayahnya. Dengan tipu daya, mereka pulang membawa baju Yusuf yang berlumur darah dan mengatakan bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Kesedihan pun menyelimuti hati Nabi Yakub.
Sementara itu, Yusuf kecil ditemukan oleh kafilah dagang dan dijual sebagai budak ke Mesir. Di sana, ia dibeli lagi oleh seorang pejabat tinggi, Perdana Menteri Mesir, dan diasuh di rumahnya hingga tumbuh dewasa. Yusuf pun tumbuh menjadi pria tampan dan berakhlak mulia, hingga ketampanannya menjadi ujian besar bagi istri sang Perdana Menteri. Nabi Ayub. Nabi Ayub dikenal sebagai hamba yang sangat sabar. Ia awalnya hidup makmur dengan harta melimpah dan keluarga yang bahagia. Namun, Allah mengujinya dengan cobaan berat. Seluruh harta dan anak-anaknya diambil, dan tubuhnya ditimpa penyakit parah hingga keluar ulat. Warga menjauh karena jijik dan takut tertular, membuat Nabi Ayub tinggal terasing di ujung kota. Hanya istrinya yang setia merawatnya dengan penuh kasih selama bertahun-tahun. Suatu hari, saat istri Nabi Ayub keluar, ada dua orang datang lalu berbincang dengan Ayub. Mereka menuduh Ayub berdosa besar hingga Allah menghukumnya. Ucapan itu membuat Ayub sedih, bukan karena sakit atau kemiskinannya, tapi difitnah kalau dia jauh dari Allah. Dengan hati tulus, ia berdoa, "Ya Allah, sungguh penyakit ini membuat orang berprasangka buruk kepadaku." Lalu Allah memerintahkannya menghentakkan kakinya ke tanah, dan keluarlah mata air. Ayub mandi dengan air itu, dan seketika sembuh total, tubuhnya kembali sehat dan wajahnya tampan seperti semula. Saat istrinya datang, ia bahkan tak mengenali suaminya yang kini telah dipulihkan. Nabi Shuaib. Nabi Shuaib diutus Allah kepada kaum Madian di wilayah Mu'an setelah masa Nabi Lut. Kaum Madian terkenal licik dan serakah, merekalah kaum yang pertama kali memungut pajak sebesar 10% dari para musafir yang lewat di kampung mereka. Mereka juga curang dalam timbangan serta menyembah pohon yang mereka namakan Al-Aikah. Nabi Shuaib adalah orang yang diberi gelar ahli khutbahnya para nabi, maka dengan tutur yang lembut dan bijak dia mendakwahi kaumnya. Namun, dengan semua itu, belum mampu merubah kaumnya yang zolim itu untuk kembali kepada Allah. Kaumnya justru menolak dan mengancam akan mengusirnya dari negeri itu. Akhirnya, kaum itu diazab dengan guncangan dahsyat dan suara petir dari awan gelap yang mengguntur. Mereka jadi tersungkur dengan kepala yang menunduk, seperti orang yang sedang bersujud dalam sholat. Nabi Musa. Nabi Musa berasal dari Bani Israel dan lahir di Mesir pada masa kekuasaan Firaun. Saat itu, Firaun memerintahkan pembunuhan seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel karena mimpinya yang diceritakan. Kalau tahun ini akan lahir seorang anak yang kelak akan menggulingkan kekuasaannya. Atas perintah Allah, ibu Musa meletakkan bayinya di dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Peti itu ternyata ditemukan oleh istri Firaun, yang kemudian menjadikan Musa sebagai anak angkat karena mereka tidak memiliki keturunan. Ketika mencari wanita yang bisa menyusui Musa, hanya ibu Musa yang bisa dari seluruh peserta saat itu. Akhirnya dipekerjakanlah ibu Musa tanpa diketahui oleh pihak istana. Maka tumbuhlah Musa dalam kemewahan istana Firaun. Ketika dewasa, Musa terlibat perkelahian dan tanpa sengaja membunuh seorang dari kaum Firaun. Ia pun melarikan diri dari Mesir untuk menyelamatkan diri hingga akhirnya tiba di negeri Madian. Di sanalah ia menetap selama kurang lebih 10 tahun sebelum nantinya akan kembali ke Mesir untuk menyampaikan dakwah kepada Firaun dan rakyatnya. Nabi Harun. Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa. Ia diangkat menjadi nabi berkat doa Nabi Musa yang memohon kepada Allah agar Harun membantunya dalam berdakwah menghadapi Firaun dan bala tentaranya. Tidak banyak kisah yang tertulis tentang Nabi Harun, kecuali peristiwa ketika Nabi Musa pergi menerima wahyu di Bukit Tursina selama 40 hari. Selama kepergian itu, Harun ditugaskan menjaga Bani Israel agar tidak menyimpang dari ajaran Tauhid. Namun, sebagian dari mereka tergoda oleh bujukan Samiri yang membuat patung anak sapi untuk disembah. Saat Musa kembali dan melihat kaumnya tersesat, ia menegur Harun dengan keras, lalu mengusir Samiri dan mengajak Bani Israel kembali menyembah Allah. Nabi Zulkifli. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai siapa guru Nabi Zulkifli. Sebagian berpendapat bahwa beliau adalah murid Nabi Ayub, sementara sebagian lainnya mengatakan bahwa beliau merupakan murid Nabi Ilyasa. Namun, keduanya mengarah pada kisah yang sama, yaitu alasan beliau diberi nama Zulkifli, karena nama itu berartikan orang yang sanggup, karena beliau pernah menerima sebuah tawaran yang sangat berat dari gurunya untuk menjadi penerus tugas kenabian. Syaratnya tidak mudah, ia harus mampu berpuasa di siang hari, bangun beribadah di malam hari, dan menahan diri agar tidak mudah marah. Dari sekian banyak murid saat itu, hanya Zulkifli yang berani mengangkat tangan dan menyatakan kesanggupannya. Karena keberanian dan tekad itulah, ia kemudian ditunjuk menjadi penerus gurunya dan dikenang sebagai Nabi Zulkifli. Nabi Daud. Nabi Daud adalah seorang prajurit gagah berani dari pasukan Raja Talut. Pada masa itu, terjadi peperangan besar antara pasukan Talut melawan pasukan Raja Jalut.
Dalam perjalanan menuju medan perang, mereka harus menyeberangi sebuah sungai besar. Di sanalah tampak sifat kemunafikan sebagian Bani Israel, banyak dari mereka mencari alasan untuk tidak ikut berperang. Akibatnya, pasukan yang semula berjumlah ribuan, kini tersisa hanya sekitar 300 orang. Meski jumlahnya sedikit, pasukan Salut tetap maju menghadapi pasukan Jalut yang jauh lebih besar. Raja Jalut digambarkan sebagai sosok bertubuh besar dan kuat, sedangkan Nabi Daud memiliki postur tubuh yang lebih kecil. Alhasil, Daud berhasil menumbangkan Jalut dan memenangkan peperangan itu. Kemenangan besar tersebut membuat Raja Talut kagum pada keberanian dan keteguhan Daud. Ia pun menyerahkan kekuasaan kepadanya. Maka sejak saat itu, Daud dianugerahi oleh aulah kerajaan dan kenabian. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud yang diturunkan di negeri Syam, Palestina. Ia dianugerahi aulah kekayaan luar biasa, serta kemampuan berbicara dengan hewan dan bangsa jin. Suatu hari, ketika memeriksa barisan makhluk yang dipimpinnya, Nabi Sulaiman mendapati burung hudhud tidak hadir. Tidak lama berselang, hudhud datang membawa kabar penting, kalau di negeri Saba ada ratu bernama Bilqis yang memimpin kerajaan besar, tetapi rakyatnya menyembah matahari. Sulaiman yang murka langsung mengutus hudhud untuk mengirim surat kepada Bilqis, mengajaknya untuk menyembah Allah dan mengundangnya ke istana Sulaiman. Saat Bilqis dan rakyatnya di perjalanan, Sulaiman rapat bersama kaumnya dan meminta siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum ia tiba. Jin Ifrit berkata sanggup melakukannya dalam sekejap, tetapi seorang hamba saleh bahkan melakukannya lebih cepat dari kedipan mata. Ketika Bilqis tiba, ia terpukau melihat keagungan istana Sulaiman yang lantainya terbuat dan kaca, dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Bilqis juga heran, mengapa di situ terdapat singgasana yang serupa dengan singgasananya. Ia pun menyadari dan akhirnya beriman bersama rakyatnya masuk ke dalam Islam. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas merupakan keturunan dari Nabi Harun. Beliau diutus kepada Bani Israel yang tinggal di negeri Bahlaban, sekarang dikenal sebagai Lebanon. Pada masa itu, kaum di negeri tersebut menyembah patung yang bernama Baal. Mereka tenggelam dalam kemusyrikan dan menolak ajakan Nabi Ilyas untuk menyembah Allah. Penolakan mereka bahkan sampai pada niat jahat untuk membunuh Nabi Ilyas. Karena itu, beliau bersembunyi di dalam sebuah gua, sementara kaumnya terus mencarinya kemana-mana. Nabi Ilyas tetap bersembunyi, hingga raja yang memusuhi beliau meninggal dunia. Setelah digantikan oleh raja yang baru, barulah Ilyas keluar. Setelah bersembunyi puluhan tahun, Nabi Ilyas kembali muncul dan melanjutkan dakwahnya. Kali ini, sudah banyak orang yang mulai menerima ajarannya dan menjadi pengikut setia. Meski begitu, masih ada pula yang tetap menolak kebenaran yang beliau sampaikan. Tidak banyak kisah yang menjelaskan tentang bagaimana akhir kehidupan Nabi Ilyas. Namun, bendera dakwah beliau selanjutnya diteruskan oleh Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa. Kisah tentang Nabi Ilyasa memang tidak banyak disebut dalam berbagai sumber, namun sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa beliau adalah sepupu dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa diutus untuk melanjutkan dakwah kenabian Nabi Ilyas kepada kaum Bani Israel. Setelah wafatnya Nabi Ilyas, kaum Bani Israel kembali menyimpang dari ajaran tauhid. Mereka kembali menyembah berhala dan berpaling dari jalan Allah, sampai-sampai membuat Nabi Ilyasa merasa heran sekaligus sedih melihat perilaku kaumnya, padahal ia sendiri pernah menyaksikan bagaimana perjuangan dakwah Nabi Ilyas dahulu. Meski menghadapi penolakan, Nabi Ilyasa tidak pernah menyerah. Beliau terus menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Namun, kebanyakan dari mereka tetap keras kepala dan menolak kebenaran. Alhasil, negeri itu ditimpa bencana kekeringan. Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus kepada Bani Israel yang tinggal di wilayah Nainawa, yang kini dikenal sebagai kota Al-Mausul di Irak. Kaumnya dikenal keras kepala dan menolak ajaran yang beliau sampaikan. Penolakan itu membuat Nabi Yunus merasa kecewa dan marah, hingga akhirnya ia meninggalkan kaumnya tanpa menunggu izin dari Allah. Beliau pergi dengan sebuah kapal. Namun di tengah perjalanan, kapal itu diterpa badai besar, sehingga kapal harus membuang muatannya. Meski begitu, kapal masih tetap oleng. Maka diputuskan bahwa salah satu penumpang harus dilempar ke laut. Diadakanlah undian agar tidak terjadi kecurangan dan nama Nabi Yunus keluar 3 kali berturut-turut. Akibatnya, Nabi Yunus dilempar ke laut. Tidak lama setelah itu, seekor paus besar menelannya. Nabi Yunus pun berada dalam kegelapan perut ikan. Banyak pendapat mengenai rentang waktu Nabi Yunus di perut ikan itu, karena saat keluar kondisi Nabi Yunus menjadi kurus. Akhirnya Yunus bertaubat kepada Allah dan menyesali perbuatannya, maka Allah keluarkan dia dari perut ikan itu. Lalu beliau kembali kepada kaumnya. Dan dengan hidayah Allah, kaum yang dulu menolak dakwahnya kini justru beriman dan mengikuti ajaran Nabi Yunus. Nabi Zakaria.
Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam. Beliau diutus kepada Bani Israel di negeri Syam, Palestina. Sejak kecil hingga dewasa, Maryam diasuh dan dirawat oleh Nabi Zakaria dengan penuh kasih sayang. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Nabi Zakaria heran. Setiap kali beliau masuk ke ruang ibadah Maryam untuk membawakan makanan, di sana sudah tersedia hidangan yang unik dari Allah. Saat musim dingin, Maryam mendapat makanan musim panas. Dan ketika musim panas, yang tersaji justru makanan musim dingin. Melihat keajaiban itu, hati Nabi Zakaria tergetar. Ia teringat kebesaran Allah, lalu berdoa dengan penuh harap agar dikaruniai seorang anak, meskipun ia dan istrinya sudah lanjut usia dan mandul. Doa itu pun dikabulkan. Allah memberi kabar gembira bahwa istrinya akan melahirkan seorang putra bernama Yahya, yang kelak juga akan menjadi seorang nabi. Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria, sekaligus paman dari Nabi Isa. Beliau diutus kepada Bani Israel di negeri Syam. Sejak kecil, Nabi Yahya telah dianugerahi banyak kelebihan oleh Allah. Saat masih anak-anak, beliau sudah mampu berpikir dengan layaknya orang dewasa. Allah juga melindungi Nabi Yahya dari godaan dunia, termasuk pada godaan perempuan. Dalam dakwahnya, Nabi Yahya menyampaikan 5 ajaran pokok kepada kaumnya. Pertama, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Kedua, dirikanlah salat. Ketiga, laksanakanlah puasa. Keempat, bersedekahlah kepada orang-orang. Dan kelima, perbanyaklah zikir untuk mengingat Allah. Tidak banyak kisah yang diriwayatkan secara rinci tentang kehidupan Nabi Yahya. Nabi Isa. Nabi Isa diutus kepada kaum Bani Israel dengan membawa ajaran dan kitab baru, yaitu Injil. Nabi Isa lahir dari Maryam tanpa melalui hubungan biologis. Ketika Nabi Isa masih bayi, kaumnya menuduh Maryam telah berbuat zina. Dengan kuasa Allah, bayi Isa berbicara dan menjelaskan bahwa ia adalah hamba Allah yang kelak akan menjadi nabi dan rasul. Ucapan itu menjadi bukti kebesaran Allah. Ketika sudah menerima wahyu kenabian, Nabi Isa mulai berdakwah kepada Bani Israel, yang pada masa itu telah jauh dari ajaran tauhid. Ia mengajak mereka kembali menyembah Allah semata dan meluruskan ajaran Taurat dengan kitab baru. Namun, kaumnya yang keras kepala menolak keras ajaran itu. Bani Israel dikenal sebagai kaum yang suka membunuh nabi-nabi. Akhirnya mereka berencana ingin membunuh Nabi Isa. Mereka menghasut penguasa Romawi dan menuduh Nabi Isa berencana melakukan pemberontakan. Maka dikejarlah Nabi Isa untuk dibunuh lalu disalib. Tapi Allah menyelamatkannya dengan mengangkat beliau ke langit. Sementara itu, orang yang berkhianat kepada Nabi Isa diserupakan wajahnya seperti Isa, dan dialah yang akhirnya disalib. Sampai sekarang, Nabi Isa masih hidup di langit. Nabi Muhammad diutus di Mekah, Arab Saudi, pada masa manusia berada di puncak kejahilan. Saat itu, masyarakat menyembah berhala, mengubah kalimat talbiyah haji dan umroh, bahkan melakukan tawaf tanpa busana. Lebih parah lagi, mereka membenci kelahiran anak perempuan hingga tega mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup. Beliau lahir pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, dengan perbedaan pendapat mengenai tanggalnya, antara 7, 12, 13, atau 18 Rabiul Awal. Sejak dalam kandungan, Nabi sudah yatim. Ibunya wafat saat beliau berusia 6 tahun, lalu disusul kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun kemudian. Sejak itu beliau diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Muhammad kecil dikenal jujur dan pekerja keras. Ia menggembala kambing dan berdagang untuk membantu pamannya. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah yang berusia 40 tahun dan dikaruniai 6 anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah Az-Zahra. Masa kenabiannya berlangsung selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Di Mekah, beliau menghadapi berbagai ujian, dihina, difitnah, dilempari, bahkan diancam dibunuh. Hal itulah jadi sebab beliau hijrah ke Madinah, yang nantinya jadi tempat Islam berkembang pesat. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Saat itu Islam telah sempurna, Al-Quran telah lengkap, dan Mekkah serta Madinah telah berada di bawah naungan Islam.